Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Kalau kamu ngeklik video ini, kamu pasti baru aja ngalamin putus cinta yang menyakitkan. Tapi walaupun sakit, kamu masih bertekad buat balikin dia ke hidup kamu kan? Nah, kalau kamu udah nonton video-video di channel ini, kamu pasti tahu kalau salah satu langkah pertama dan paling penting buat ngebalikin mantan adalah pakai metode no contact. Tapi, meskipun kamu udah dengar soal taktik ini dan nonton beberapa video, itu nggak berarti kalau kamu nggak benar-benar siap buat ngelakuinnya dengan benar. Banyak orang gagal memahami sepenuhnya apa itu no contact dan gimana caranya biar berhasil. Nah, di video ini, kita bakal ngasih penjelasan yang jelas soal aturan 1 bulan no contact. Biar kamu tahu cara menggunakannya dengan benar, supaya hasilnya maksimal dan mantan kamu bisa balik lagi ke pelukan kamu. Nah, sekarang kita bahas langsung soal no contact. Apapun situasi kamu atau detail putusnya kalian, memulai setidaknya 30 hari tanpa kontak hampir selalu jadi langkah pertama buat ngilangin perasaan negatif yang mungkin mantan kamu masih simpan. Kalau kamu ikuti tips sederhana, tapi efektif yang bakal di-share sebentar lagi, semoga aja mantan kamu bakal balik lagi dalam waktu singkat. Oke, sekarang mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa harus 30 hari sih? Nah, sabar dulu. Itu bukan angka sembarangan. Kita udah riset mendalam dan beberapa studi menyimpulkan bahwa 30 hari adalah waktu ideal buat mantan balik ke emosional netral dan mulai kangen lagi sama kamu. Jadi guys, tujuannya dari video ini tuh buat ngebantu kamu memaksimalkan fase no contact. Biar pas nanti kamu balik kontak dengan mantan, kamu bisa nunjukin kalau kamu udah berkembang sebagai pribadi yang jauh lebih baik dan siap buat perubahan positif dalam hidup kamu. Banyak banget orang yang salah paham dan mikir kalau no contact itu cuma sekadar nggak ngehubungin mantan. Iya, itu memang intinya. Tapi sejatinya, kamu harus manfaatin 30 hari itu buat bikin perubahan positif dan siap-siap buat masa depan yang cerah pas kamu mulai sering komunikasi lagi sama mantan. Oke? Jadinya, ini harusnya jadi 30 hari yang sibuk buat kamu. Bukan waktu yang dihabiskan cuma buat nungguin telepon dari mantan. Nggak cuman itu, tips ini juga bakal bantu kamu ngelupain sejenak soal putusnya hubungan, mempercepat waktu, dan pastinya ngasih kamu peluang lebih besar buat balikin mantan. Oke, jadi kita mulai aja dari daftar yang pertama. Yang pertama, buat rencana untuk 30 hari ke depan. Kadang-kadang, rasanya agak aneh duduk dan menulis rencana atau tujuan untuk perbaikan diri kita sendiri. Tapi percayalah, menuliskan tujuan itu bisa membuat kamu 42% lebih mungkin mencapainya. Itulah kenapa langkah pertama kamu dalam perjalanan 30 hari ini adalah meluangkan waktu untuk mikir. Kenapa mantan kamu memutuskan hubungan dan mencatat beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu di hubungan kamu. Supaya ketika kamu balikan nanti, masalah yang sama nggak muncul lagi. Coba aja breakdown 3 atau 4 hal yang menurut kamu bikin mantan kamu kehilangan perasaan atau bikin hubungan kalian retak. Lalu pikirkan 1 atau 2 ide untuk masing-masing hal itu tentang gimana cara kamu bisa memperbaikinya di masa depan. Intinya, yang paling penting di sini adalah mikirin baik-baik apa frustrasi utama mantan kamu yang bikin hubungan kalian berakhir. Dan gimana kamu bisa memperbaiki atau menghilangkan masalah itu ke depannya. Yang kedua, habiskan waktu sama teman-teman lama atau baru. Setelah putus, teman-teman dekat kamu benar-benar jadi sahabat terbaik kamu sekaligus penguat. Dan penting banget buat tetap sibuk dan sesosial mungkin selama periode tanpa kontak ini. Salah satu cara yang bagus buat ngelakuin ini adalah dengan lebih sering keluar nongkrong sama teman-teman kamu. Cara bagus lainnya adalah dengan mencari teman baru. Iya, kita paham banget kalau ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi kalau kamu mau pergi ke setiap acara sosial pas kamu diundang, mulai hobi baru, atau gabung klub, kamu bakal dikelilingi orang-orang baru. Semua kegiatan sosial ini nggak cuman bikin kamu lebih percaya diri, tapi juga bikin pikiran kamu jauh dari mantan. Yang nggak kalah penting, kamu bisa cerita tentang teman-teman baru ini ke mantan ketika kalian mulai ngobrol lagi. Nggak aneh, atau wajar-wajar aja kok buat nyebut teman baru yang kamu temui dalam sebulan terakhir ketika kamu ngobrol sama mantan lagi nanti. Jadi, ini
Jadi sesuatu yang mudah banget untuk kamu bagikan saat kamu dan mantan udah mulai berkomunikasi lagi. Jadi yang ketiga tuh mulai berolahraga. Oke, mungkin ini nggak terdengar menarik saat kamu lagi galau. Kamu mungkin mikir, Pikong, yang bener aja aku lagi galau malah disuruh olahraga. Bukan gitu ya cara mikirnya. Percaya atau enggak, olahraga bisa bikin perasaan kamu jauh lebih baik. Nggak harus langsung ke gym kok. Jalan-jalan santai atau aktivitas ringan lainnya juga bisa mengubah mood kamu secara signifikan. Plus, ini bakal jadi topik obrolan yang menarik ketika kamu ketemu mantan lagi. Nomor 4, cari nasihat dari pihak ketiga yang bisa kamu percaya. Hindari mengambil nasihat dari teman atau keluarga, karena meskipun niat mereka baik, terkadang saran mereka justru bisa jadi kontraproduktif. Mendapatkan perspektif dari luar yang objektif bisa sangat membantu, terutama untuk menangani hal-hal spesifik yang terjadi dalam situasi putus cinta kamu. Dan ini bisa mencegah kamu membuat kesalahan yang mungkin malah merusak peluang untuk balikan. Kalau bisa, konsultasi sama orang yang benar-benar paham tentang hubungan, seperti coach profesional. Pastikan kamu nggak bergantung sepenuhnya pada saran teman atau keluarga yang bisa jadi kurang objektif. Nomor 5, coba deh untuk berkencan atau setidaknya habiskan waktu dengan banyak orang baru. Sekarang, ini mungkin terasa aneh atau malah kayak berlawanan dengan tujuan kamu. Tapi kenyataannya, menghabiskan waktu dengan orang lain bisa jauh lebih efektif dalam menarik perhatian mantan. Dibandingkan kalau mereka tahu kamu kayak jadi kondom bekas pakai cuma meratapi nasib di rumah. Nggak bisa berfungsi dengan baik tanpa mereka di hidup kamu. Secara alami, manusia cenderung menginginkan apa yang nggak bisa mereka miliki. Dan ini juga soal dinamika kekuasaan. Kalau mantan kamu tahu bahwa mereka punya kendali penuh dan bisa mendapatkan apapun dari kamu meskipun kalian udah nggak bersama, ini malah nggak akan menimbulkan perasaan rindu atau keinginan yang seharusnya jadi tujuan kamu, kan? Nah, inilah saatnya untuk mengambil kembali sebagian kekuasaan itu dengan menanamkan perasaan yang tepat, dan semoga aja sedikit menimbulkan rasa takut atau urgensi pada mantan kamu. Ini bisa bikin mereka sadar kalau mereka nggak bertindak cepat, kamu nggak akan ada di situ selamanya. Sekarang, karena kamu lagi dalam masa no contact, mungkin kamu bertanya-tanya, gimana mantan bakal tahu tentang hal ini kalau aku lagi jalan sama orang baru? Nah, jujur aja, kapan atau bagaimana mereka tahu sebenarnya itu nggak terlalu penting. Biasanya mereka akan tahu dengan sendirinya. Beberapa postingan di media sosial yang tepat, dan kamu bisa menyelipkan petunjuk tentang apa yang kamu lakukan melalui teman-teman kalian berdua. Dengan harapan teman-teman dari kalian berdua bakal menggosipkan itu ke mantan kamu. Dan manfaat lain dari berkencan setelah putus, meskipun kamu nggak merasa siap, adalah bisa menunjukkan bahwa ada banyak orang di luar sana. Dan ini bisa memberi dorongan besar pada kepercayaan diri kamu. Nomor 6, kamu pasti bakal suka yang satu ini. Manjakan diri sendiri. Meskipun ini adalah waktu buat refleksi diri dan perbaikan diri seperti yang sudah kita bahas, ini juga saatnya buat membawa sedikit kebahagiaan ke dalam hidup kamu. Jadi, nggak ada salahnya kalau kamu mau beli celana dalam motif Spider-Man baru yang sudah lama kamu incar. Atau akhirnya membeli barang yang sudah lama kamu impikan. Hal-hal seperti ini bisa memotivasi kamu untuk lebih aktif, dan juga bakal memberi kamu topik baru yang menarik untuk dibahas sama mantan ketika kalian ngobrol lagi. Hal lain yang penting untuk kamu manjakan adalah waktu bersama teman-teman. Kita sudah bahas betapa pentingnya bersosialisasi. Kamu bisa menggunakan 30 hari masa no contact ini sebagai kesempatan untuk reconnect dengan teman-teman yang mungkin sudah lama tidak kamu temui. Coba hidupkan kembali hubungan pertemanan yang sempat terabaikan dan nikmati waktu bersama mereka. Namun, satu hal yang enggak direkomendasikan buat manjain diri adalah menenggak sebotol penuh anggur merah. Mengonsumsi alkohol dalam periode ini bisa jadi bencana, jadi pikirkan baik-baik sebelum kamu mencoba melarikan diri ke minuman keras selama masa no contact ini. Fokus pada kemajuan pribadi. Gunakan waktu bebas kamu untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu. Entah itu dalam karier, pendidikan,
atau sekadar memperbaiki keadaan mental. Ketika mantan melihat kamu sedang berkembang dan bahagia tanpa mereka, ini bisa jadi pemicu buat mereka berpikir 2 kali tentang keputusan mereka. Oke guys, itu aja nih untuk hari ini. Semoga ini membantu kamu. Tetap semangat ya. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.